adik-adik semua, kembali lagi sama aku Kak Rifa dan Kak Bening. Hari ini kita bakal bahas materi IPA yang udah kita pelajari selama satu semester ini. Nah, yang pertama kita bakal bahas mengenai organ gerak, lalu sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan ekosistem. Nah, kita bahas dulu mengenai organ gerak manusia dan hewan. Nah, untuk manusia terdiri dari 3 komponen nih. Yang pertama ada tulang rangka yang merupakan alat gerak pasif, lalu tulang otot yang merupakan alat gerak aktif, dan sendi yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Nah, ini dia fungsi utama dari tulang atau rangka. Yang pertama sebagai penunjang dan pemberi bentuk tubuh, lalu sebagai pelindung alat-alat vital tubuh, kemudian sebagai penyusun rangka tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, dan tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, untuk jenis-jenis tulang terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan jaringan pembentuk, yaitu tulang rawan, ada tulang hidung, tulang telinga, tulang utut, dan lain-lain. Terus tulang keras, yaitu tulang betis, tulang telapak tangan, tulang paha, dan lain-lain. Nah, yang kedua berdasarkan bentuknya. Ada yang bentuknya pipih, yaitu tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang berikat, dan lain-lain. Ada juga yang bentuknya pipa, seperti tulang paha dan tulang lengan. Nah, selain itu ada juga nih kelainan pada tulang. Yang pertama ada fraktur atau patah tulang yang terbagi menjadi 2, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Nah, adik-adik perhatikan kata-kata yang kakak garis bawahin ini merupakan kata kunci dari pengertian-pengertian yang ada di PPT ini. Fraktur tertutup itu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit dan otot. Lalu kalau yang terbuka itu patah tulang yang merobek kulit dan otot. Lalu ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Lalu fisura atau retak tulang, dan lordosis di mana tulang punggung membengkok ke belakang. Lalu skoliosis, badan membentuk huruf S, dan kifosis, tulang punggung membengkok ke depan. Nah, nomor 4, 5, dan 6 yaitu lordosis, skoliosis, dan kifosis ini disebabkan oleh cara duduk yang salah. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Jadi, cara duduk yang benar itu adalah yang tegak seperti yang di gambar terakhir. Nah, bagaimana cara memelihara tulang kita agar tetap sehat? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan rutin minum susu. Lalu kita harus rajin berolahraga dan duduk dengan sikap yang tegak. Nah, siapa nih yang duduknya masih bungkuk-bungkuk harus segera diperbaiki ya. Nah, selanjutnya adalah otot. Jadi, fungsi otot adalah melakukan gerakan sadar maupun gerakan otomatis, lalu mempertahankan postur tubuh atau keseimbangan tubuh dan menjaga suhu tubuh kita agar tetap stabil. Nah, untuk jenis-jenis otot pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Nah, otot polos ini bekerja tanpa kesadaran, dan ciri-cirinya adalah berbentuk gelendong, memiliki satu inti sel di tengah, dan ujungnya runcing. Waktu kontraksinya antara 3-180 detik, pergerakannya lambat dan mudah lelah, dan biasanya terletak pada organ dalam seperti usus. Lalu otot lurik atau otot rangka adalah otot yang berbentuk silindris dan bekerja secara sadar. Ciri-cirinya pergerakannya cepat dan mudah lelah, memiliki banyak inti sel, dan memiliki pigmen mioglobin. Lalu untuk otot jantung adalah otot yang terletak di jantung dan bekerja terus-menerus guna memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya memiliki inti sel di tengah dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Nah, di otot juga ada beberapa kelainan atau gangguan ataupun penyakit yang terjadi. Yang pertama ada hipertrofi, yaitu otot membesar dan menjadi lebih kuat. Yang kedua ada atrofi, di mana otot menjadi lebih kecil, lemah, dan fungsinya menurun. Lalu stiff atau kaku leher yang disebabkan oleh salah gerak. Lalu tetanus, di mana otot menjadi kejang karena adanya bakteri yang bernama Clostridium tetani. Nah, ini dia cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga otot kita. Pertama, menghindari gerakan yang berlebihan, lalu melakukan peregangan, dan melakukan latihan fisik rutin seperti berolahraga, lalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh seperti
rajin untuk minum air putih, lalu mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, selanjutnya kita ke komponen terakhir, yaitu sendi. Nah, sendi ini terbagi menjadi 4, yaitu sendi engsel, yang memungkinkan gerakan satu arah, yaitu maju atau mundur. Lalu sendi putar, yang memungkinkan salah satu tulang agar bisa berputar mengitari tulang lain. Lalu sendi peluru yang memungkinkan tulang bergerak ke segala arah, dan sendi pelana yang memungkinkan tulang bergerak ke dua arah saling tegak lurus. Nah, itu dia organ gerak pada manusia. Selanjutnya adalah organ gerak pada hewan. Nah, secara umum ini ada 3, yaitu sirip, sayap, dan kaki. Nah, di sini kakak udah cantumin tabel yang merangkum alat gerak apa aja yang digunakan oleh jenis hewan yang berbeda. Di sini ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, untuk selanjutnya, kita juga perlu mengetahui bahwa hewan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertebrata dan invertebrata. Nah, di sini juga udah ada tabel perbedaannya. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, anatomi tubuhnya itu umum, seperti biasa ada kepala, leher, badan. Lalu hewannya besar dan bergerak dengan cepat, memiliki 2 lapisan kulit, lalu sistem saraf dan pencernaannya sangat kompleks. Nah, sedangkan kalau invertebrata ini tidak memiliki tulang belakang, lalu anatomi tubuhnya lebih sederhana, hewannya biasanya kecil dan bergeraknya itu lambat, lalu hanya punya 1 lapisan kulit, dan sebaliknya nih sistem saraf dan pencernaannya ini sederhana. Nah, kalau contoh vertebrata itu ada ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia. Sedangkan kalau invertebrata ada siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya materi bab kedua adalah sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Nah, ini singkatnya, sistem pernapasan pada manusia ini diawali dari hidung, di mana udara masuk melalui hidung, yaitu oksigen yang kita hirup. Lalu lanjut ke batang tenggorokan, yang terdiri dari faring, laring, dan trakea, lalu masuk lagi ke paru-paru, yang terdiri dari bronkus dan bronkiolus, hingga udara menuju ke alveolus, dan terjadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang nantinya akan kita keluarkan. Nah, pada sistem pernapasan ini juga terjadi beberapa gangguan. Yang pertama ada emfisema, di mana paru-paru mengalami pembengkakan, lalu asma, penyumbatan saluran pernapasan, yang disebabkan oleh alergi atau perubahan udara yang bisa menyebabkan sesak napas. Lalu ada kanker paru-paru, di mana pertumbuhan sel paru-paru tidak terkendali, lalu tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, lalu bronkitis, yaitu gangguan pada cabang batang tenggorokan yang diakibatkan oleh infeksi. Lalu ada influenza atau flu, gangguan pernapasan akibat virus influenza. Nah, penyebabnya ini secara umum ada 3, yaitu faktor fisik, yaitu kelainan pada organ pernapasan, ada juga faktor yang disebabkan oleh penyakit, dan faktor lingkungan, seperti udara yang tercemar. Nah, ini cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, dan mengurangi makanan dan minuman yang terlalu dingin. Lalu berolahraga, istirahat, dan tidur dengan posisi yang benar. Lalu tidak merokok, serta menghindari asap rokok, menggunakan masker saat berada di luar, dan membersihkan rongga hidung secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan menanam tanaman, serta mencegah ruangan menjadi lembab. Nah, untuk sistem pernapasan pada hewan, ini juga udah kakak rangkum di dalam satu tabel berdasarkan jenis hewan yang berbeda. Jadi ada cacing, dia bernapas dengan kulit, lalu serangga bernapas dengan trakea, ikan bernapas dengan insang, amfibi bernapas dengan insang, paru-paru, dan kulit, lalu reptilia bernapas dengan paru-paru, burung bernapas dengan paru-paru, dan mamalia terbagi menjadi 2, yaitu ada yang mamalia darat, bernapas dengan hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Ada juga mamalia laut yang bernapas dengan hidung yang dilengkapi dengan katup. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Nah,
Secara umum, intinya sistem pencernaan pada manusia ini berawal dari mulut, lalu ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga berakhir di anus. Nah, jadi pertama-tama makanan yang kita makan itu masuk ke mulut dan dihancurkan dengan bantuan gigi dan enzim. Nah, di mulut ini terdapat enzim tialin atau amilase yang akan mengubah amilo menjadi maltosa. Lalu makanan tersebut menuju lambung melewati kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerakan meremas yang disebut gerakan peristaltik. Nah, lalu di lambung terjadi pemecahan makanan dari zat kompleks ke zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, yaitu enzim pepsin, renin, lipase, dan asam klorida. Nah, setelah itu di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dari makanan yang kita makan, sedangkan usus besar akan menyerap air yang terkandung di dalam makanan. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri yang bernama E. coli yang akan membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Nah, kemudian sisa makanan tersebut akan dibuang melalui anus. Nah, sama seperti di pernapasan, di gangguan pencernaan juga terdapat gangguan nih. Yang pertama ada diare, itu buang air besar dengan tinja berair dan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Nah, biasanya disebabkan oleh rasionan dan alergi makanan atau penyakit usus. Lalu ada sembelit, buang air besarnya menjadi sulit dan juga jarang. Ada emah, biasanya karena asam lambung. Lalu ada tukak lambung yang disebabkan oleh luka pada lapisan lambung dan usus halus akibat bakteri. Lalu ada radang usus buntu, karena usus buntunya itu tersumbat oleh benda asing, tinja, atau infeksi. Nah, cara merawat pencernaan kita agar terhindar dari gangguan tersebut adalah dengan mengurangi makan makanan yang tinggi lemak, mengonsumsi makanan yang tinggi serat, makan dengan teratur, mengonsumsi air putih yang cukup, dan rutin berolahraga serta tidak merokok. Nah, mungkin itu dia dari Kak Rifa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Bening. Dadah! Halo semuanya, nama aku Bening dan kemudian aku akan melanjutkan tentang review IPA yang bagian kedua. Jadi di sini yang bagian kedua kita akan belajar tentang sistem pencernaan di hewan, sistem peredaran darah, dan kemudian terakhir kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar tentang sistem pencernaan kepada hewan. Jadi kalau sistem pencernaan pada hewan itu kita review ulang, jadi ada beberapa ya. Kalau misalkan dalam jenis-jenis hewan itu jenis-jenis pencernaannya berbeda. Jadi yang pertama itu kita belajar pada jenis hewan ruminansia. Jadi ruminansia itu apa? Itu merupakan hewan yang mengolah biak. Contohnya ini adalah seperti sapi. Nah di sini tahapannya adalah jadi pertama makanan itu di gigi itu pastinya dikunyah, kemudian di lidah itu mendorong makanan masuk ke dalam rumen atau mulut besar. Nah di dalam rumen ini makanan itu akan dicerna hingga hancur menjadi bubur. Ya, habis itu setelah diistirahatkan di situ, makanan itu akan kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah dikunyah kedua kalinya, makanan itu akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, kemudian di retikulum ini makanan akan difermentasi oleh bakteri anaerob. Nah, terus di sini juga makanan diserap atau melakukan proses absorpsi. Setelah itu, makanan masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Nah, jadi di perut kitab itu, makanan yang telah disaring itu akan diserap dengan bantuan enzim. Yang terakhir, makanan itu akan masuk ke dalam abomasum atau perut masam. Nah, di sini itu disebut juga bagian lambung, karena di sini itu makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Nah, selanjutnya kalau pada hewan serangga atau burung, itu makanan itu pertama masuk ke dalam mulut, seperti biasa dikunyah, kemudian masuk ke dalam tembolok. Itu tempat penyimpanan sementara setelah makanan itu dikunyah. Setelah itu makanan masuk ke dalam empedal. Empedal itu disebut juga lambung pengunyah, karena di sini itu makanan itu seperti dilumat-lumat dan dihancurkan. Setelah itu masuk ke lambung, lakukan penyerapan di usus, dan terakhir masuk ke dalam anus, dikeluarkan. Lalu kalau pada hewan seperti ikan-ikanan, itu tahapannya dari mulut ke esofagus, lambung, usus, kemudian anus. Nah, kemudian kalau hewan seperti amfibi, itu makanan itu masuk dari mulut, kemudian ke rongkongan, lambung, usus halus, usus besar,
kemudian masuk ke tempat pembuangan sisa makanan. Kalau di sini, kalau amfibi namanya kloaka. Nah, yang terakhir mamalia. Mamalia ini mirip sama manusia ya, sistem pencernaannya. Jadi masuk makanan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir kemudian anus. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu sistem peredaran darah manusia. Jadi di sini aku mau review sedikit tentang sistem peredaran darah dalam manusia. Itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada sistem peredaran darah kecil sama ada sistem peredaran darah besar. Jadi kalau sistem peredaran darah kecil itu darah yang dipompa dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Kalau misalkan peredaran besar, darah besar, itu darah dari bilik kiri, dari jantung ke seluruh tubuh baru ke jantung. Jadi perbedaannya adalah kalau darah kecil itu paru-paru, kalau misalkan darah besar ke seluruh tubuh. Habis itu darah kecil itu urutannya gimana ya? Jadi urutannya itu yang pertama dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, terus keluar ke vena pulmonalis, terus masuk lagi ke jantung di serambi kiri. Sementara kalau peredaran darah besar itu keluarnya pertama dari bilik kiri, terus kemudian ke arteri besar atau aorta, ke arteri, terus kemudian menjalar ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung melalui vena dan masuk di serambi kanan. Seperti itu, ini bisa dilihat di grafiknya ya. Habis itu, kita juga akan belajar tentang organ-organ peredaran darah. Jadi kalau dibagi secara besar, organ-organ darah itu ada 3. Jadi ada jantung, ada paru-paru, dan juga pembuluh darah. Jadi kalau jantung itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Jadi fungsi jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan relaksasi atau berdenyut. Nah, ini tadi kita udah sebut-sebut nih, jantung itu tempatnya ada apa aja. Tapi di sini untuk mengulang lagi, jantung itu terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, kemudian organ kedua itu adalah paru-paru. Jadi paru-paru itu fungsinya untuk memasok oksigen di dalam darah atau terjadi pertukaran oksigen ketika darah itu dipompa ke dalam paru-paru. Nah, terus yang ketiga itu adalah pembuluh darah. Nah, jadi kalau pembuluh darah itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada nadi atau arteri, ada pembuluh balik atau vena, sama pembuluh kapiler. Jadi kalau pembuluh darah itu, nadi atau arteri itu ciri-cirinya adalah dia itu membawa darah yang kaya oksigen. Nah, kemudian dia itu dindingnya tebal dan elastis, terus dia denyutnya itu kerasa, dan dia itu letaknya tersembunyi. Maksudnya dia itu letaknya di dalam tubuh banget gitu, nggak dekat permukaan kulit. Nah, terus kalau misalkan yang kedua itu adalah pembuluh balik atau vena. Nah, ini dia merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang kaya karbon dioksida atau darah kotor. Nah, dia ini letaknya lebih dekat ke permukaan, jadi lebih dekat ke kulit. Kemudian dia itu dindingnya tipis dan juga denyutnya itu lemah. Yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Nah, kalau pembuluh kapiler ini merupakan ujung cabang terkecil dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Oke, nah selanjutnya kita akan review yang paling terakhir, yaitu adalah materi ekosistem. Nah, masih pada ingat nggak sih ekosistem itu apa? Nah, jadi ekosistem itu merupakan suatu interaksi atau hubungan ketergantungan antara biotik dan abiotik di sebuah lingkungan. Biotik itu berarti makhluk hidup, sama abiotik itu yang benda tidak hidup. Nah, terus di sini itu terdiri dari apa aja nih interaksinya. Jadi ada interaksi individu. Individu itu kayak semacam satu makhluk hidup. Jadi di sini contohnya aku kasih contoh ikan. Gitu. Kalau populasi itu maksudnya adalah kumpulan dari individu. Jadi misalkan kumpulan ikan-ikan itu bisa disebut juga dengan populasi ikan. Sedangkan yang terakhir itu komunitas. Jadi komunitas itu merupakan kumpulan dari para populasi di suatu lingkungan gitu. Misalkan aku kasih contoh komunitas sungai. Jadi di komunitas sungai itu bisa aja ada populasi ikan, terus kemudian ada populasi serangga, ada populasi lain-lain. Nah, selanjutnya kita juga mengenal nih yang namanya rantai makanan. Nah, jadi rantai makanan itu apa? Itu merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, jadi di sini itu perjalanan makan dan memakan itu ada 3 aspek atau ada 3 peranan di sini. Jadi yang pertama itu adalah produsen, konsumen, dan juga pengurai. Jadi kalau produsen itu yang pertama kali, dia itu kayak contohnya tanaman. Gitu. Kalau konsumen itu dia itu memakan sesuatu. Kemudian pengurai itu dia bertugas untuk dekomposisi. Habis itu atau dekomposer. Habis itu jadi kalau bisa dilihat dari gambarnya itu pertama itu siklus rantai makanannya itu dimulai dari produsen. Nah, jadi produsen ini merupakan sayuran. Nah, dia itu sebagai sumber
makanan bagi ulat atau konsumen pertama, karena konsumen pertama dia akan memakan sayuran. Nah kemudian konsumen kedua si burung itu dia akan makan ulat gitu. Terus nanti selanjutnya lanjut lagi nih ke konsumen ketiga, kucing itu dia bisa makan burung. Nah nanti kucing kalau misalkan dia sudah meninggal, dia itu akan diurai oleh bakteri seperti itu. Nah, dia balik lagi nanti bakteri itu bisa berguna untuk tumbuhnya sayuran dengan bantuan matahari dan air. Itu. Nah, terus di sini kita yang paling terakhir ini adalah bagian simbiosis. Jadi simbiosis itu dibagi menjadi 3. Jadi ada simbiosis itu sebenarnya apa sih? Simbiosis itu adalah hubungan antar dua makhluk hidup. Gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Jadi kalau simbiosis mutualisme itu dia hubungannya itu saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu sama bunga. Jadi kalau kenapa sih kupu-kupu sama bunga itu saling menguntungkan? Jadi gini, kalau misalkan kupu-kupu itu dia itu menguntungkan karena dia tuh bisa makan nektarnya bunga, sementara bunga itu bisa juga diuntungkan dari keberadaan kupu-kupu karena nanti dia itu bisa menyebarkan proses penyerbukan seperti itu. Kalau burung jalak sama kerbau juga, jadi burung jalak tuh dia kayak makanin kutu-kutunya si kerbau gitu. Kalau parasitisme itu dia jadi ada satu yang merasa diuntungkan, tapi satunya itu jadi dirugikan. Nah ini contohnya ada sapi dan cacing hati, dan juga benalu dan pohon mangga. Kalau misalkan aku kasih jelasin yang sapi dan cacing hati aja ya. Jadi kalau cacing hati itu dia untung karena dia memperoleh makanan dari sapi. Nah tapi kalau sapinya tuh dia merasa dirugikan karena nanti dia bisa sakit kalau misalkan perutnya ada cacing hati. Gitu. Yang terakhir adalah komensalisme. Jadi dia itu hubungan di mana yang satu tuh untung tapi satu tuh tidak rugi atau tidak merasa dirugikan. Contohnya di sini ada ikan hiu dan remora dan anggrek dan tanaman lain. Jadi kalau ikan hiu dan remora, jadi itu ceritanya ikan remora tuh dia bisa dapat keuntungan gitu kalau misalkan berenang di dekat ikan hiu karena dia bisa mendapatkan keamanan dari pemangsa lain. Seperti itu. Nah, tapi hiu itu juga sebenarnya tidak merasa dirugikan, dia biasa aja gitu kalau diikutin sama remora. Nah, sekian dari aku. Terima kasih udah menyimak review IPA hari ini. Semangat semuanya. Bye-bye.